Satreskrim Polsek Sukun berhasil menangkap seorang pemuda karena kedapatan membawa dan menyimpan narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 gram narkoba jenis sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu-sabu dalam bungkus kopi. Tersangka berinisial Yuda Prasetyo alias Doweh berusia 32 tahun. Warga Jalan Bandulan, Sukun, Kota Malang ditangkap polisi karena kedapatan membawa dan menyimpan narkoba. Tersangka ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang melihat tersangka sering membawa dan menggunakan narkoba. Dari informasi masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di rumahnya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 klip kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram yang disembunyikannya dalam bungkus kopi, 20 klip sabu, dan 1 timbangan elektronik. Sementara saat diperiksa polisi, tersangka mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari seorang berinisial BG yang saat ini masih buron. Tersangka membeli narkoba seberat 1 gram seharga 1,2 juta rupiah dan transaksi dilakukan sistem ranjau. Rencananya narkoba yang dibelinya untuk dikonsumsi sendiri. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Telah terjadi dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1 jenis methamphetamine atau sabu. Kronologisnya penangkapan, telah petugas melakukan penangkapan yaitu terhadap lidik dulu tentunya ya terhadap tersangka Yuda Prasetyo alias YP. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di badannya yaitu berupa satu buah handphone merek Oppo warna putih kombinasi warna gold ini ya. Kemudian setelah diadakan penggeledahan ya kita kembangkan yaitu di rumah ya, ternyata di rumahnya itu ada 1 plastik bungkus ya, bungkus ini gode ya, mochaccino yang berisi 1 plastik klip kecil narkotik jenis methamphetamine, sabu kurang lebih 1 gram. Ini 1 gram ya, ini bibitnya. Kemudian yang kedua 1 buah timbangan digital variasi ini ya timbangannya, rekan-rekan semua timbangannya. Kemudian yang ketiga 1 kotak plastik berisi 20 plastik klip kecil ini kemudian tersangka setelah kami periksa yaitu mengaku barang dari seorang bernama BG, ulangi BG, dengan sistem ranjau komunikasi dengan handphone, kemudian transaksi tanpa saling bertemu di pinggir jalan ya, belakang daerah ruko, nggak saya sebutkan rukonya ya, Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Masih terputus dan belum dibangun jembatan sementara di wilayah Kedungrejo, aktivitas warga terganggu dan kesulitan ketika melintas dengan membawa beban, terlebih kondisi jalan berbatu dan juga licin. Beginilah yang dialami oleh warga yang akan beraktivitas pulang dan pergi mencari rumput di kawasan Kedungrejo Pujon. Jalan penghubung yang biasa dilintasi kini rusak akibat diterpa banjir beberapa waktu yang lalu dan masih belum dibuat jembatan sementara. Akibatnya warga harus kesulitan menyeberang ke bawah dengan kondisi jalan yang berbatu, licin sehingga warga bisa terjatuh dan mengalami luka. Namun sayang, walaupun sudah terputus beberapa lama, masih belum dibuat jalan penghubung sementara agar aktivitas warga masyarakat bisa berlangsung dengan normal. Menurut salah seorang warga menjelaskan kesulitan ketika melintasi bawah jembatan karena berbatu dan juga licin terutama ketika hujan turun dan kerusakan bisa semakin parah apabila banjir datang kembali. Di lokasi terlihat warga dengan membawa rumput dari hutan harus menyeberang dengan ekstra tenaga dan juga lebih berhati-hati karena kondisi jalan yang turun jauh ke bawah dan juga harus naik kembali untuk setiap harinya. Repot sekali. Banyak yang melintas Pak warga? Ya, Pak. Biasanya apa ini? Kebutuhan apa ke atas ini Pak? Cari rumput. Cari rumput. Ya. Kemana? Ternak. Sapi Pak ya? Sapi. Biasanya jam berapa kau berangkat Pak? Ya, pukul jam 6. Pagi Pak ya? Pagi. Sampai sore. Itu sudah kondisi kayak gitu sulit betul ya nyebrang? Sulit.
Apalagi yang sudah sepuh-sepuh Pak ya. Nggak kepikiran itu Pak mau ada dibuatin jembatan sementara Pak? Kayak sini. Ada kepikiran dibuatin jembatan sementara? Ya, Kapan katanya rencananya? hari Minggu. Hari Minggu Pak ya. Minggu. Iwan Hikmawan melaporkan. Hujan yang turun disertai dengan angin kencang patut diwaspadai warga dan pengguna jalan yang melintasi di jalan Desa Bendosari dan Sukomulyo Pujon, Kabupaten Malang. Kejadian longsor dan pohon tumbang masih sering terjadi. Warga berharap ada pengamanan pohon rawan tumbang terlebih yang berada persis di pinggir jalan. Beginilah pemandangan yang terlihat di jalan Desa Bendosari maupun Sukomulyo Pujon, Kabupaten Malang. Hujan yang masih turun tidak jarang disertai dengan angin kencang sehingga rawan terjadinya pohon tumbang dan bisa membahayakan pengendara dan warga ketika beraktivitas. Jalan Desa Bendosari maupun Sukomulyo banyak terdapat lahan tanah tebing dan pohon pinus di pinggir jalan cukup banyak yang terlihat sudah tumbang selama memasuki penghujan, khususnya ketika cuaca berubah ekstrim. Pohon pinus yang juga diambil getahnya ini menjadi rawan tumbang selain pohon lainnya, khususnya yang berada di pinggir jalan karena akar pohon sudah tidak bisa menancap dengan baik ke tanah sehingga ketika hujan dan angin kencang pohon ikut longsoran tanah maupun tumbang. Menurut salah seorang warga yang beraktivitas setiap hari di kawasan hutan pinus di Bendosari mengaku khawatir ketika beraktivitas mencari rumput di hutan. Dengan kondisi cuaca seperti ini karena kejadian pohon tumbang seringkali terjadi. Di lokasi terlihat beberapa puluh pohon pinus dan lainnya sudah tumbang dan beberapa lainnya menjadi rawan tumbang apabila tidak ada pengamanan, khususnya yang berada persis di pinggir tebing tanah jalan. Pohonnya juga banyak juga ya yang terlihat banyak tumbang? Banyak yang tumbang karena sudah terlalu banyak yang yang dibuat untuk deres itu loh. Oh, diambil diambil getahnya. getahnya ya. Ini kan cuaca juga masih juga kayak gini ya. Iya. Berapa titik depan banyak juga yang tumbang ya. Banyak itu yang kemarin dulu sekitar pokoknya yang pagi-pagi hujan Ya. terus itu loh. Mas, sebagai warga masyarakat ini kan aktivitas kan terus-terusan seperti ini. Ada kekhawatiran Mas ketika Ada khawatir kalau mencari rumput itu takut nanti kalau ada yang dahan yang jatuh itu loh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat pelengsengan mulai rontok, tanah di pinggir jalan utama Kedung Rejo Pujon mulai turun di beberapa titik. Tidak hanya itu, aspal jalan sudah mulai retak dan turun sehingga rawan longsor. Terlebih hujan masih turun ditambah beratnya beban kendaraan yang melintas. Jalan utama Kedung Rejo Pujon menjadi salah satu titik jalan yang rawan terjadi longsoran karena banyak tebing tinggi dan juga berada persis di bibir sungai. Jalan penghubung Malang Kediri maupun Jombang ini sudah sering mengalami longsoran, khususnya ketika penghujan dan banjir melanda, baik longsoran tanah tebing maupun longsoran badan jalan. Seperti yang terlihat di salah satu titik jalan utama Kedung Rejo Pujon, di mana tanah di pinggir jalan berlubang besar akibat pondasi mulai rontok tergerus air sehingga tanah longsor ke dalam. Akibatnya badan jalan mulai turun dan aspal jalan mulai retak memanjang dan tinggal menunggu waktu, terlebih kondisi jalan banyak lintasi kendaraan besar dan juga berat. Menurut salah seorang warga menjelaskan kerusakan jalan dan lahan sudah beberapa kali terjadi ketika penghujan sehingga tidak hanya mengganggu akses jalan tetapi juga merugikan pemilik lahan pertanian. Di lokasi terlihat juga kerusakan pelengsengan beberapa titik jalan sehingga besi pengaman jalan mulai turun menggantung akibat tanah tempat pijakan sudah hilang tergerus air. Banyak pihak berharap pada musim kemarau ada perbaikan dan normalisasi sungai sehingga ketika penghujan tidak terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan badan jalan maupun lahan pertanian milik warga masyarakat. Itu karena lahan hutan difungsikan jadi lahan pertanian. Untuk wilayah mana aja Pak yang fungsikan itu? Wilayah Ngabab, Manting, Madito. Itu sekitar itu sudah dibuat lahan semua. Sudah lama itu Pak dibuat lahannya? Ya kira-kira hampir 20 tahun. Oh, sudah lama sekali Pak ya? Sudah lama. Lama sekali berarti. Jadi kalau dulu airnya nggak sederas ini Pak ya? Iya, tidak. Ya yang pertama kan ada dam-dam. Ya. Dam-dam itu kan buatnya itu hanya asal-asalan yang Buat nahan air sebetulnya Pak ya? ya sebetulnya buat nahan air, tapi yang membuat itu butuh laba banyak itu, untungan banyak. Iya. Jadi buatnya asal-asalan. Berarti kalau dulu Mas, lahan pertanian masih aman Pak ya? Aman sebelum ada dam-dam itu. Terus damnya jebol, lahan itu tanahnya itu dia air
Kena air tergerus Nah, ya. air powernya jadi lahannya orang pertanian di sini Ya. ladangnya. Setiap tahun berarti berkurang Pak lahannya Iya, ketika penghujan. iya. Ini masih baru ini. Yang ini baru sih, yang musim ini. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang atau Bapenda Kota Malang terus menggenjot penerimaan pajak daerah Kota Malang serta berupaya mengurangi adanya kebocoran pajak karena kurangnya pengawasan objek pajak. Untuk itu, dalam melakukan pengawasan terhadap objek pajak agar meningkatkan penerimaan pajak di Kota Malang, Bapenda Kota Malang meluncurkan aplikasi e-parking dan ojol yang berfungsi untuk pengawasan dan mengontrol penerimaan pajak di Kota Malang. Aplikasi e-parking yang dalam waktu dekat akan di-launching disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 yang dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan perwakilan dari berbagai dinas instansi terkait. Handi mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap objek pajak khususnya parkir yang merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi PAD Kota Malang, Bapenda Kota Malang telah meluncurkan aplikasi e-parking yang sifatnya pengawasan terhadap objek parkir di Kota Malang. Selain itu, adanya sinkronisasi objek parkir antara Bapenda dengan Dinas Perhubungan diharapkan dapat meminimalisir parkir di luar Kota Malang, serta dapat meningkatkan PAD Kota Malang dari sektor pajak parkir. Selain meluncurkan aplikasi e-parkir yang akan di-launching dalam waktu dekat, Bapenda juga meluncurkan aplikasi izin online atau IJOL yang akan disinkronkan dengan PTSP. Hal ini juga akan mendapat mempermudah pengawasan di bidang sektor pajak PBB. Yang punya tusi parkir itu sebenarnya di sub untuk penertiban pengawasan baik pajak maupun retribusi. Makanya di sub ada kabit parkir, di Bapenda kan tidak ada kabit parkir. Sehingga fungsi pengawasan itu ada di sub. Kita jadikan satu di sana untuk fungsi kontrol pengawasannya. Kalau penarikannya tetap Bapenda. Jadi kalau titik parkir ini misalkan retribusi warna biru. Mungkin nanti yang pajak putih, tapi dalam satu dashboard akan terpetakan mana pajak, mana retribusi. Sehingga tidak ini masih retribusi berarti. Yang sudah dalam aplikasi ini masih retribusi. Pajak kita masukkan dalam satu dashboard. Setelah itu, insya Allah di bulan April, mudah-mudahan untuk ini kita persembahkan menjadi kado ulang tahun Kota Malang yang ke 107. Aplikasi ini akan kita share ke masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa uang parkir yang dia berikan itu masuk ke kas daerah, bukan untuk jukir liar. Karena tiap jukir wajib maupun pajak retribusi wajib bawa barcode. Masyarakat bisa scan barcode dia ini asli atau tidak jukir. Jadi dalam satu kesatuan. Ini akan memudahkan pengawasan baik dari teman-teman di sub, Bapenda maupun masyarakat. Ini yang prioritas jangka pendek yang saya kerjakan. Termasuk e-parking pun nanti akan masuk dalam di sini. Sementara Wali Kota Malang Sutiaji yang membuka acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 berharap mengapresiasi dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang. Wali Kota menambahkan bahwa terkait dengan tingkatan pajak, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi dan harus ada kolaborasi antar instansi. Wali Kota Malang juga mengapresiasi Bapenda dengan kolaborasi bersama Dinas Perhubungan dari target 500 parkir liar. Di Kota Malang, 300 sudah terdata dan masuk kategori sektor pajak. Diharapkan dengan temuan ini dapat mengejut sektor penerimaan pajak dan PAD di Kota Malang meningkat. Nah, kalau kita berbicara dengan peningkatan, perlu adanya ada intensifikasi. Ya, intensifikasi itu sebenarnya potensinya sudah bisa dipotret tapi belum digali. Setelah itu harus ada ekstensifikasi dan ketika bicara itu maka kalau intensifikasi itu harus ada kolaborasi ya. Tadi udah kelihatan itu ada targetkan 500 titik, sekarang udah ada 300 titik yang kemarin luput dari potensi pendapatan kita dan potensinya kurang lebih ada 5 miliar gitu. Tidak ditarik oleh Disub karena dikiranya itu wilayahnya Bapenda, sementara Bapenda juga tidak menjadi target. Itu yang kami lakukan tadi.
Terus berkaitan dengan masalah intensifikasi lagi Mas ya, kerjasama dengan PTSP ya. Kalau orang ngurus IMB itu mesti kan ada perubahan set plan. Nah ini kan bisa. Nah, ini asalnya lahan yang tadi saya contohkan 150 meter, bangunannya aslinya 50. Sekarang dengan penambahan ada ditambah lantai 3. Berarti nanti PB-nya juga naik. Ini berkaitan untuk PBB. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Satu pasangan suami istri di Kota Malang viral di media sosial karena memiliki 15 orang anak. Dalam keseharian, belasan anak ini hidup rukun dan sederhana dengan penuh keriuhan. Inilah keluarga pasangan suami istri Mulyono dan Partina yang bertempat tinggal di Jalan Krakatau, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang kisahnya viral di media sosial. Bermula dari unggahan anak ketujuh Mulyono, Ariana, yang membagikan kisah keluarganya di TikTok. Dalam unggahan tersebut, Ariana menunjukkan foto orang tuanya dan 15 saudaranya. Banyak yang tidak percaya dengan kisah keluarga Mulyono, mengingat memiliki banyak anak di masa sekarang bukan hal yang umum. Bahkan Mulyono memiliki 2 kartu keluarga karena 1 lembar KK tidak cukup untuk mencatat nama seluruh anak-anaknya. Selama 33 tahun menikah, sebenarnya Mulyono dan Partina dikaruniai 17 anak. Namun 2 anak telah meninggal dunia saat masih bayi. Anak tertua Mulyono berusia 32 tahun dan sudah berkeluarga. Sedangkan termuda usia 4 tahun, kini ada 9 anak yang tinggal bersama Mulyono dan Partina. Pasangan suami istri yang mengaku awalnya tidak ada niatan memiliki 15 orang anak, Pasutri yang sebelumnya hanya mendapat anak perempuan, kemudian berniat mencari anak laki-laki dan akhirnya sampai 15 orang anak. Kedua Pasutri ini juga mengaku karena banyaknya anak, mereka sering keliru memanggil nama anak-anaknya. Jaraknya setiap anak berapa tahun, Bu? Pertama itu 1 tahun jaraknya sampai Antara 1 sampai 2 tahun. Terus yang berikutnya 2 tahun jaraknya. Ya, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Apa sih Bapak Ibu yang memilih akhirnya memutuskan untuk nggak apa-apa punya banyak anak aja gitu? Kan saya mikir kan ya maunya saya itu cukup berapa anak gitu kan, tapi kan Allah mengendaki gitu, apa lagi ya saya terima aja. Padahal saya berusaha sudah pakai ini pakai itu, tapi masih aja punya, ya saya terima aja, disyukuri aja apa yang diberi sama Allah itu. Yang tertua usia berapa? Yang 32. paling kecil? Yang paling kecil Ibu? Yang pertama itu 32 umurnya sudah. Yang paling Ini kecil? 4 tahun. 4 tahun. Semuanya lahir normal Ibu? Iya, alhamdulillah normal semua. Sementara Ariana, sang anak ketujuh yang mengunggah foto keluarganya di media sosial, mengaku sengaja mengunggah konten tentang keluarga besarnya di TikTok. Hal ini karena awalnya banyak teman yang tidak percaya ia memiliki 14 saudara. Ariana sendiri mengaku bahagia memiliki banyak saudara. Meski sering bertengkar, namun ia merasa tidak pernah kesepian. Kini kisah keluarga besar ini sudah ditonton 1,6 juta kali di TikTok. Ariana pun terbersit rencana untuk rutin membuat konten tentang keunikan keluarganya ini secara rutin ke media sosial. Awalnya sih cuma iseng aja, sampai kaget kalau viral gitu, nggak nyangka gitu. Apa sih Mbak yang mau diangkat dari konten tersebut sampai akhirnya viral? Maksudnya? Yang maksudnya apa? Apa Yang mau ditonjolkan menunjukkan dari- apa karena banyak yang nggak percaya? Iya, atau banyak yang nggak percaya. Soalnya saya menunjukkan kayak seneng gitu punya saudara banyak gitu. Terus kadang ya ada temen yang nggak percaya saya anak ke-7 dari 15 saudara, itu banyak yang nggak percaya gitu. Mbak, kesehariannya gimana sih Mbak yang dirasakan punya saudara banyak? Ya pusing kalau disuruh nggak nurut itu, terus berantem, sering berantem. Seringnya berantem. Tapi seneng nggak sih Mbak punya saudara banyak? Seneng, gitu? seneng. Simon Alfredo melaporkan.